takkan tega. Gedein aja suaranya. Suara ayah gedein. Oh di itu ya. Kok suaranya kok kayak gitu sih? Layarnya. Ayo layarnya. Kok kayak gitu layarnya? Kok suaranya kayak gitu? Kok suaranya kok itunya kayak gitu layarnya? Enggak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Layarnya kok kayak gitu sih? Ya insya Allah Pak Ato, saya sudah siap. Terus jangan digituin ya, kan namanya lagi direkam. Masa diutak-atik? Ya terima kasih Pak Ato atas waktu yang telah diberikan. Suara saya kedengeran ibu-ibu? Terima kasih Pak Ato atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Nanti kesepakatan diskusi nih, bukannya saya mengajari Bapak Ibu. Waduh, ini apalagi Bu Neni udah hebat lah calon guru penggeraknya. Terus saya ini diskusi, saya akan memaparkan presentasi. Nanti kesepakatan diskusi setelah saya paparkan presentasi, nanti akan ada sesi tanya jawab, dan yang akan menjelaskannya nanti kita rembukan semua bareng-bareng. Terima kasih. Izin share screen. Oh ya, izin share screen. Izin saya share screen. Share Share screen. screen. Share screen aja. Kelihatan Bapak Ibu? Di slide. Tapi kurang Di slide. Nah. kelihatan Mbak, besar apa kecil, Bu? Di on mic dulu apa? Mic-nya dulu dimatiin, mic-nya dulu matiin. Ini. Ya. Mana? Itu kameranya matiin dulu. Sini kamu ngapa? Mana tadi ininya? Di mana? Nah, ini di video ini, di slide-nya nih. Ini ya? Ini. Bukan ini. Mana sih itunya? Tadi yang pertama. Nah, ini tuh digedein. Caranya gimana sih? Ini. Bukan ayah. Udah besar, Bu. Kelihatan? Balik lagi. Udah kelihatan Bapak Ibu? Kurang besar ya? Mana? Ini. Balik lagi ke nah ini. Ini enggak sih? Bentar. Loading. Tuh, bentar lagi. Nah, kelihatan Bu? Nah, kelihatan. Wah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan
sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif yaitu terbagi 7 bagian. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori profil pelajar Pancasila. 2. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki potensi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang terbaik agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia terbagi 5 bagian. 1. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Motivasi perilaku manusia yaitu 1. Motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 konsep, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman atau psikis. 2. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. 3. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tindakan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya anak disuruh mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi." Nah, itu merupakan hukuman. Yang ada lagi lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu juga hukuman. Men-push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga konsekuensi. 5. Posisi kontrol guru. Jadi kita ada di bagian mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada upacara. Misalnya, penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Penghukum. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi anak merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Jadi ayo dong ikuti aturan sekolah. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, senyum. Pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini motivasi 5 kontrol. Sebagai penghukum ada yang gagal. Teman atau pemantau identitasnya berhasil atau sukses. Manajer identitasnya berhasil atau sukses. Nah, ini ada di mana letak kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang berdiri di depan kelas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini ada keyakinan kelas terakhir. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dan daripada peraturan kelas. Keyakinan kelas lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak kata-kata, ya. Jadi beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas, misalnya kita satu, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Kalau peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang, kalau peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, kesehatan. Jadi bahasa keyakinan kelas itu lebih spesifik ya, lebih apa ya?
lebih konkret, lebih sedikit. Misalnya gunakan masker kesehatan. Nah, ini segitiga restitusi, cara menangani siswa yang bermasalah. Ada 3 poin yang harus kita ingat. 1, yaitu menstabilkan identitas. Jadi, siswa yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan disiplin positif. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Tadi menstabilkan identitas, sekarang validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu. Nah, terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Itu namanya segitiga restitusi. Jadi apa? Supaya anak bisa dengan sendirinya menyelesaikan dan bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu contoh aja. Contoh saya menangani masalah pada anak yang tidak mengerjakan tugas di PR atau tugas. Nah, tapi ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Ini saya buatnya di lab ICT 3. Gak ada suaranya tau ya. Ya. Gak ada suaranya. Awas. Ih, kameranya nyala. Ih, goblok. Kameranya nyala. Nah kan. Nggak kedengeran ya? Di-mute dulu. Oh, nggak kedengeran. Apa? Ngapain? Dia lagi presentasi ayahnya. Astagfirullah. Tidak, suaranya nggak kedengeran. Di-mute dulu, aduh. Apanya nyemut? Suara ayahnya. Ini. Mana? Nggak ada. Jangan. Mana tadi itu PowerPoint ya? Ya. Coba.
Udah ini. Kedengeran nggak Bapak Ibu Atau kan itunya? di mute dulu, masih di mute Oh ya, suaranya. itu coba. Kayaknya emang nggak bisa deh, Google Meet emang nggak ada suaranya tahu ayah. Oh, Gimana ya bilangnya? Emang nggak ada suaranya. itu. Maaf Bapak Ibu, tadi videonya nggak ada suaranya ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Iya, karena ini di Google Meet harusnya di apa namanya Zoom yang premium kalau bisa. Ya udah Bapak Ibu, saya persilakan kepada MC untuk dikembalikan. Terima kasih banyak sudah memperhatikan dan menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator gitu. Lihat di mute. Suaranya ngegas. Suaranya ngegas kayak marah-marah. Udah masa di slide yang itu? Itu slide-nya ini, Cok. Slide-nya. Emang udah sampai sini doang? Mati. Masih ada emang. Ya udah matiin slide-nya, habisin. Mana itu limit ya? Itu. Tidak sesuai. Iya. Halo. Yang bertanya apa acungkan tangan tuh ada. Bu Munisa mungkin. Bu Munisa mana Bu Munisa? Atau Bu Ana? Wah Bu Munisa angkat tangan tuh. Ya silakan Bu Munisa. Jangan lupa itu Bu Munisa itu apa namanya mic-nya dinyalakan. Udah ayah di mute. Ayah mute dulu. Ayah di mute. Tampung dulu gitu. Jangan pakai itu Ge. Kalau nggak kedengeran jangan pakai itu kalau nggak kedengeran mah. Iya. Iya. Ih kayak orang dongeng. Beliau bertanya, apakah setiap masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi atau bagaimana? Ya, silahkan kepada Bapak Mahtumi. Apa mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak jawabannya? Mau ditampung dulu aja. Atau misalnya mungkin ada rekan-rekan kita yang mau menambahkan masukan. Biasanya yang suka ikut lokakarya. Tuh, ilmunya banyak. Ya boleh ditampung dulu aja. Itu nomor 1. Ditampung dulu ya. Iya, tampung dulu aja lah. Pertama, mungkin ada lagi selain Ibu Munisa yang ingin bertanya. Kamu nanya itu kan ada. Yang tadi kita bahas. Nanya. Aku kan gak penonton. Di pesan, kamu dipesan nanya. Oh ya, ada Ibu Neni ya. Ibu Neni, silahkan Bu Neni yang raise hand. Oh iya. Mic-nya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahtumi, saya sebenarnya tertarik dengan video yang tadi Bapak buat. Mungkin walaupun tidak ada suaranya, Pak Mahtumi bisa menceritakan kepada kita bagaimana jalan ceritanya video tadi, gitu, biar gitu kita ya. semua punya gambaran Iya. bagaimana menangani anak-anak dengan cara restitusi. Gitu. Iya. Ya, Terima kasih, Pak Mahtumi. iya, Mama.
Nomor, ya saya jawab nomor 1 dulu ya Bu. Ini kalau saya bisa menjawab, tapi kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan, silakan Bapak Ibu cari kepuasan di luar. Silakan Bapak Ibu kasih masukan atau yang sifatnya membangun. Untuk Bu Munisa, apakah setiap permasalahan siswa dapat dilakukan dengan segitiga restitusi? Jawabannya tidak harus memakai metode segitiga restitusi. Jadi bisa Ibu menggunakan metode sesuai dengan tahapan atau sesuai dengan metode Ibu sendiri. Misalnya Ibu punya metode yang lain. Cuman ini diberikan contoh, jadi bagaimana seorang guru ketika ada seorang murid yang bermasalah, jadi kita itu menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Misalnya Bapak juga, semua orang pasti punya kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, tindakan kesalahan, validasi kesalahan. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya, saya tidak bertanggung jawab, saya tidak mematuhi peraturan. Nah, itu validasi keyakinan. Yang ketiga yaitu validasi tentang perbaikan. Misalnya, setelah kamu mengerjakan ini, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, saya akan lebih awal tidurnya, saya akan lebih awal mengerjakan tugasnya. Nah, dengan kata seperti itu, siswa mampu memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi kalau menurut saya bagusnya berada pada posisi manajer. Jadi kita tanyakan dulu kayak kesalahannya, terus apa yang kamu akan perbaiki ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Ya, mungkin dari Bu Neni. Bu Neni biasa menangani kasus. Bagaimana cara menanggapi kasus berbagai macam kasus. Bu Neni adalah pakarnya. Silakan. Tadi buat tanggapan Bu Munisa, bisakah semua permasalahan itu ditangani dengan metode segitiga restitusi? Ya, silakan Bu Neni, mungkin mau menambahkan. Moodnya Bu Neni, dinyalakan mic-nya. Pak Mahtumi bisa aja nih. Saya juga justru jadi lagi belajar nih dari Pak Mahtumi. Oh, kok belajar? Dilihat dulu ya. Oh iya. Nah, ya, silakan. jangan tertuju ke Bu Neni aja, ayah Ya. yang lain. Gimana cara? Iya tuh, bukan ayah Bu Neni. Iya. Bu Puji, silakan. Terdengar, Pak? Bu Puji, silakan. Oh iya, silakan Bu Neni, terdengar. Silakan, Bu. Ya. Pak Mahtumi bisa aja ini. Saya sama aja sama yang lain gitu. Mungkin karena posisi sebagai guru BK aja ya. Sebagai guru BK yang terlihat berbeda dengan yang lain gitu. Memang kalau di BK ketika kita menerima limpahan masalah
dari wali kelas gitu ya, kayak seperti kayak kehadiran presentasi anak nanya yang ke banyak orang apa. Itu memang metode di BK itu sudah menggunakan restitusi gitu tuh Pak ya, Iya. sejak dulu, karena kita tidak langsung menjas atau menghakimi anak. Jadi kita bertanya dulu kepada dia gitu kan, mengapa dia melakukan itu gitu, tapi dengan bukan dengan marah-marah gitu, karena kalau kita berbicara dengan marah-marah pasti anak tidak akan terbuka gitu, tidak akan mau menceritakan mengapa dia melakukan itu gitu. Dan memang segitiga restitusi ini sebenarnya sudah sangat tepat Pak dalam menangani permasalahan anak tentang disiplin. Karena ketika penanganan masalah disiplin itu hanya sekedar memberikan hukuman, itu hanya menimbulkan efek jera yang sementara kalau menurut saya. Tapi ketika itu memang atas dasar kesadaran dia, ketika kita menggali informasi dari dia sampai di akhirnya mengucapkan, oh iya ya Bu, saya salah gitu. Nah, ketika sudah mulai tersadar seperti itu, biasanya anak akan enak untuk diajak berbicara langkah selanjutnya apa yang akan kamu lakukan gitu. Akan enak Udah 1 jam belum? memperbaikan dirinya. Dan kita sebagai guru lewat. akhirnya barulah di situ memantau gitu atas apa yang telah disepakati sama anak itu, perbaikan diri yang akan dia lakukan. Seperti itu Pak. Berarti posisi kontrol diri yang bagus itu memang sebagai manajer, seperti yang tadi Pak Mahtumi sampaikan. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Mahtumi. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Bu Puji, Bu Ana, Bu Munisa mau menambahkan mungkin. Berarti untuk kalau kita menghukum itu akan membuat anak trauma nggak Bu Munisa? Bu Neni, kalau misalnya kita menghukum atau mencubit, menggampar, itu akan membuat trauma berkepanjangan atau bagaimana tanggapannya? Tergantung si anaknya Pak. Ya, Bu Ratu silakan mau menambahkan. Anaknya Pak ya, kadang-kadang kan ada anak juga yang kita udah nasehatin, kita udah di ini dengan baik gitu ya, kita udah ini Udah 1 jam belum ya? dengan ada yang tinggi, ada aja itu yang ya, bilang ayah masih aja bu siapa ini nih, tindakan lihat yang, ini bu siapa, salahnya Bu Munisa. iya bilang Bu Munisa Gimana puas? enggak, kenapa masih mengangkat tangan, apa ada yang mau ditanyakan lagi gitu. Emang angkat tangan gitu? Tuh dia masih angkat tangan. Oh iya, begitu tanggapan masukan. Makasih. Makasih Bu Ratu. Bu Munisa itu masih ngangkat tangan, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi Bu Munisa? Ya Bapak, punten Pak, menarik kesimpulan dari jawaban Bapak tadi ya Pak, Ya. tentang segitiga restitusi dari setiap permasalahan siswa itu kan kata Bapak tidak harus ya dengan tindakan segitiga restitusi. Berarti kita boleh ya Pak langsung memberi hukuman atau konsekuensi terhadap masalah yang dilakukan oleh anak itu. Berarti gitu ya Pak? Jawab. Jawab. Ini apa? Iya izin menjawab. Terus ayah baru ngomong. Ya. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Ya, Bu Munisa izin menjawab. Bagusnya memang kita sebagai manajer tindakan kita, posisi kontrolnya, jadi tidak harus langsung menghakimi, menghukum, atau membuat anak tidak nyaman. Memang ada metode-metode lain, misalnya ada juga menghukum, tapi ada menghukum verbal dan non verbal. Kalau verbal itu hanya kita menegur. Kalau non verbal langsung kita menggunakan fisik. Atau misalnya kita menggunakan metode yang lain, memang kadang-kadang tingkatan
siswa itu berbeda-beda penanganannya. Kadang SMP dan SD itu beda ya Bu Ana, Bu Pasaroni, Pak Nanang. Kadang kalau misalnya siswa yang super nakal itu tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Itu harus penanganannya dengan rada ditekan. Mungkin itu aja, silakan mungkin ada masukan dari yang lain. Pak Ai cuma mungkin Pak Ai kok kayaknya senyum aja Pak Ai nih. Silakan Pak Ai kayaknya mau ngomong cuman ya silakan Pak Ai, mic-nya dibuka dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, guru SMP KIPI. Ayah kalau ada orang habis bertanya, Zaman menjawab, sekarang bilang ini dengan ya terima kasih sudah menambahkan, terima kasih sudah harusnya menanya. memang super sabar luar biasa. Waduh, iya. Karena Hebat. begini, saya juga punya Mic-nya belum masalah. nyala, bro. Saya punya keyakinan kelas, tapi keyakinan kelasnya tidak karena saya namanya kelas. Jadi saya pernah nih, bagaimana caranya menangani siswa yang melanggar kesepakatan itu berulang. Misal, saya punya 6 kelas loh, yang saya ajak 9A sampai 9A. Kalau matematika itu selalu ada yang namanya PR ya, selalu ada PR. Karena itu hanya untuk mengingat aja oleh siswa di rumah, sehingga apa yang diingat itu nanti dia akan tuangkan ke dalam soal-soal itu, ya, ke dalam menjawab dalam soalnya. Cuma sayang, misalnya dari sekelas aja ada 5 orang tuh yang tidak mengerjakan PR. Kalau ada 6 kelas, itu 30 siswa itu yang tidak mengerjakan PR. Sedangkan saya dengan cara tadi itu menyadarkan mereka apa kesalahan, kenapa begini dan sebagainya itu habis waktunya. Ya matiin kameranya. Jadi bagaimana cara yang efektif ya? Oleh karena itu kita sudah bersabar ya. Menangani satu orang yang tidak mengerjakan PR, kenapa sampai tuntas misalnya, belum yang lain. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang motivasi belajarnya tidak ada, sangat kurang gitu ya. Sehingga saya itu berulang-ulang gitu ya, bagaimana menyadarkan mereka. Kadang mereka melanggar konsekuensi. Misalnya gini, yang tidak mengerjakan PR kita potong ya penilainya, ya sepakat semuanya. Tapi semua itu melanggar lagi, sehingga saya godek gitu ya. Jadi harus bagaimana lagi gitu ya untuk menangani hal seperti ini. Kameranya mati. Jadi intinya yang pertama, kalau saya mah sabar aja, sabar, kemudian tidak putus asa. Seandainya masih bisa ditolong anak itu dengan menyadarkan diri, yang kita tolong. Tapi kalau misalnya anak itu memang belum dengan kekerasan juga nggak mungkin. Nah itu mungkin saya masih bertanya ya kepada Bapak Ibu, terutama Bu Neni, bagaimana penanganan anak yang seperti itu. Karena Bu Neni pasti penuh dengan kasus lain dibanding dengan kesulitan belajar gitu. Gitu aja Pak Mahtumi, mungkin ada ini ya. Kalau dari saya mah kesabaran dan terus menerus lah, yang namanya juga manusia ya. Kadang hilang kesabaran itu. Saya mah temperamen orangnya. Jadi kalau menangani anak yang kesulitan belajar itu sentak polotok atau bisa. Jadi itu zaman sekarang itu kita mesti belajar lagi. Itu Pak Mahtumi, terima kasih ya. Sama Pak Ai. Ya, terima kasih Pak Ai atas masukannya. Mungkin ada masukan dari yang lain. Saya persilahkan. 2 orang lagi, silakan Bu, siapa tuh yang ngacung? Tangannya mana nih tangannya? Oh, Bu Ratu, silakan Bu Ratu. Nggak kelihatan tangannya Bu Ratu. Kayaknya sedikit menambahkan aja ya Pak. Ya. Kebetulan punya pengalaman
waktu saya ngajar di SLK, ceritanya anak ini udah males, nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjain tugas ya, otomatis. Terus sama wali kelasnya pun susah gitu ya. Lalu jadi saya tuh berinisiatif heart to heart, hanya saya dan dia gitu, kita ngobrol yuk sama ibu sebentar, kan waktu dia hadir. Ternyata permasalahannya dia ada ini Pak, ada masalah di keluarganya gitu, kurang perhatian dari orang tuanya. Makanya di sekolah dia sebetulnya hanya ingin dapat perhatian dari gurunya gitu. Tapi dia nggak bisa kayak gimana ya, akhirnya dia nakal di sekolah seperti itu. Ketika sudah tahu apa background penyebab dia nakal di sekolah, baru tuh kita kasih masukan, ini loh dampak kamu berbuat ini, maka nanti akan seperti ini, dan nanti kalau misalnya kamu begini konsekuensinya akan seperti ini, dan kalau misalnya kamu tidak ada perubahan, kamu bisa saja loh dikeluarkan dari sekolah, seperti itu Pak. Nah lalu dia bilang dengan sombongnya, lah katanya lulus sekolah itu cuma dapat kertas lembar kertas doang, nggak penting buat gua, katanya gitu kan. Nah lalu ketika itu dia kan bolos terus Pak, tidak ada perubahan. Saya diamkan dulu, akhirnya ada telepon tiba-tiba tengah malam, dia nelfon saya, dia minta aku, katanya tolong bantu saya pengen berubah Bu. Ternyata omongan ibu ada benernya, mungkin dia merenung kali Pak ya, ketika dia kabur dari rumah, dia dia mencuri uang juga dari orang tuanya, kabur-kaburan kemana, dan pokoknya nyenangin diri sendiri gitu. Tapi untungnya alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah, dia merenung, akhirnya dia menghubungi saya kan, maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu karena kan di sekolah juga sebetulnya ada guru BK gitu Pak. Cuma beliau di anak ini lebih nyaman ke siapa dia bercerita tentang masalahnya, apa penyebab dia di sekolah jadi belajar, jadi malas sekolah gitu Pak. Jadi intinya kita jangan langsung menjudge anak ini nakal, menjudge anak ini oh kamu itu bersalah, kita harus tahu dulu latar belakangnya apa, dan kita kasih hukuman atau terapan restitusi itu bisa terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratu apa nih, Ratu Atut ya namanya, Ratu Ita Pak. Oh Ratu Ita ya. Jadi intinya kalau Pak Ai katanya kesabaran harus dengan kesabaran yang banyak, bila perlu mapul. Kalau Bu Ita cari permasalahan latar belakang keluarganya. Kalau Bu Ita itu mungkin dia sebabnya ada dari keluarga. Mungkin ada yang lain, tanggapan yang lain, contohnya atau yang pernah punya pengalaman lain. Silakan Bu Ana. Bu Ana nih bagus nih, tegas. Silakan Bu Ana. Mic-nya dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah kumahanya menangani anak teh sok emosian banyak, langsung emosi aja ke anak tuh. Mungkin saya harus lebih belajar dari Bu Neni, kemudian Pak Ai, lebih sabar menangani anak yang sangat beraneka ragam karakter, sifat, dan juga kemalasan anak-anak yang beragam. Ya, mungkin saya terlalu emosian gitu ya. Kalau anak tuh mungkin langsung jebret aja gitu. Mungkin saya kurang
kurang apa ya, perlu belajar lagi, lebih sabar. Mungkin saya harus lebih sabar lagi menangani anak, dan tadi seperti Bu Ita harus tahu masalahnya apa dulu. Itu terima kasih Bu Neni selalu mengingatkan sebagai guru BK. Kalau saya ada anak saya misalkan ya, atau mungkin saya menghadapi anak-anak di kelas lain, bukan yang saya wali kelasan saja, mungkin saya selalu minta bantuan ke Bu Neni menangannya yang lebih efektif yang bagaimana. Ya sekali lagi mungkin saya harus banyak-banyak belajar, lebih sabar, lebih memahami karakter anak itu bagaimana, sehingga tidak terjadi salah paham. Mungkin itu saja Pak Matumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ini Bu Ana kayaknya menyentuh amat nih bahasanya. Jadi saya rada apa ya? Ya itu tadi Pak Ai katanya banyak sabar, Bu Ratu harus lihat dari latar belakang keluarga Bu Ana, memang agak tegas, tapi kadang ketegasan itu perlu katanya. Karena anak itu kalau nggak tegas susah, apalagi upacara suruh baris. Oh harus diomelin dulu. Ya mungkin ada masukannya dari Bu Neni. Silakan Bu Neni, atau yang lainnya silakan, saya persilakan Pak Nanang, Pak Ai, Bu Munisa, atau Bu Ropiah, Bu Puji, ya silakan yang lain, Pak Agus, silakan ya yang mau kasih masukan angkat tangan. Wah, silakan Bu Neni. Wah, harus sigap Pak. Silakan. Ya, sedikit memberikan tambahan ya Pak ya, yang seperti tadi disebutkan oleh teman-teman, menurut saya sudah cukup baik gitu. Memang dalam melakukan restitusi Pak Ai, kita memerlukan waktu lebih ya Pak ya. Jadi itu mungkin yang kurang dimiliki gitu ya, sesibuk Pak Ai sebagai guru MTK, sebagai kurikulum yang banyak mengurusi urusan kami semua di sekolah ya. Mungkin untuk Banyak mengurusi kerjaan. masalah anak di luar jam pelajaran itu sudah tidak sempat gitu ya Pak ya. Nah mungkin seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Ana juga, ketika kita kesabaran sudah mulai menghilang, kita bisa mencari teman gitu, mencari teman untuk berbagi bagaimana cara penanganan dengan teman dengan murid yang seperti ini gitu. Kalau Bu Ana kebetulan percayanya ke guru BK, akhirnya kita berkonsultasi gitu ya Bu Ana ya. Tapi bisa juga mungkin dengan sesama guru mapel, kayak antara guru matematika dengan matematika, atau antara guru IPA dengan guru IPA gitu, atau mungkin dengan yang berbeda mapel. Disitulah butuhnya kita berkolaborasi agar apa yang kita ajarkan kepada anak bisa sampai gitu. Apalagi menangani permasalahan anak yang seperti itu. Memang cukup memakan waktu ya Pak Mahtumi untuk melakukan restitusi, karena kalau restitusi dilaksanakan di kelas itu juga tidak efektif seperti tadi kata Pak Ai. Jadi akhirnya kita terfokus hanya kepada anak yang bermasalah tadi, sedangkan anak-anak yang lain terabaikan gitu. Nah mungkin di sini memang kita perlu menyediakan waktu di luar dari jam pelajaran, seperti yang dilakukan oleh Bu Ratu, di luar dari jam pelajaran menyediakan waktu khusus gitu ya, di waktu senggang kita untuk bertanya kepada mereka. Karena memang anak-anak itu tidak akan terbuka ketika ditanyanya di dalam kelas. Mereka akan merasanya seperti disudutkan gitu. Padahal kita nggak ada maksud menyudutkan, tapi ketika posisinya ada di depan kelas, di meja guru, ditanya-tanya, itu di dalam pikiran dan hati mereka sudah berbeda tuh tanggapannya gitu. Berbeda ketika dilakukan pembicaraannya di luar dari kelas, seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya ya Pak. Tapi saya yakin guru-guru SMP Kibin itu hebat-hebat dan keren-keren. Semuanya penuh dengan hati dan kesabaran menangani anak-anak yang luar biasa di SMP Kibin gitu. Saya salut untuk guru-guru SMP Kibin. Terima kasih Pak Mahtumi. Saya juga salut sama Pak Mahtumi, udah berani jadi CGP di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni atas masukannya. Tapi ada satu apa ya yang membuat saya kagum nih di SMP Kibi ini. Saya dulu kan ngajar di swasta ya. Itu anak dari kelas 1, kelas 2, udah berapa kali kelas 3 seperti itu aja perbuat apa namanya ya. Nggak ada perubahan. Setelah saya masuk ke SMP Kibin 2018, itu anak yang tadinya kelas 1 nakal, itu setelah saya lihat, setelah hampir rata-rata kelas 3 itu berubah semua. Saya aneh, kok ini semua hampir yang nakal-nakal, yang nurut-nurut. Itu nggak mungkin kalau bukan ibu-ibu dan mak-mak yang hebat. Saya lihat, waduh, kata saya, kok ini anak yang kelas 1-nya itu liar. Kelas 1 kan saya mau marahin, waduh, anak takutnya berhenti. Tapi pas setelah kelas 3, kelas 2, itu berubah semua. Ya mungkin karena kolaborasi atau mungkin harus tegas juga, tidak boleh harap. Katanya kalau restitusi segitiga tidak harus gitu kan. Harus misalnya ya Bu Ana juga diperlukan dengan sikap ketegasannya, Pak Ai sabarnya. Kompleks ini bagus. Jadi satu paket kayaknya nih. Itu aja pasukan dari saya. Ya mungkin ada, cuman ada pertanyaan dari saya nih Bu. Misalnya mungkin ini kan diskusi juga, ada sesuatu yang kurang saya pahami. Ada suatu pelanggaran dari anak, tapi ketika anak itu melakukan pelanggaran, kita disuruh bersih-bersih, lab 1, lab 2, lab 3, terus ngambil sampah, ngepel, nyapu. Apakah itu apa namanya budaya positif yang baik, atau memang untuk memberikan pembelajaran? Ya mungkin ada tanggapannya dari siapa? Bu Munisa, silakan. Pak Nanang, silakan. Mungkin ada masukannya, silakan. Mana? Tangannya dulu di itu, tangannya. Wah, Pak Ai. Silakan. Silakan Pak Ai, ya. Ya baiklah, barangkali saya akan mencoba menjawab walaupun nggak tahu apakah jawabannya benar atau salah ya. Kalau menurut saya itu mengarahnya kepada hukuman Bapak. Kalau anak disuruh membersihkan mencabut rumput, kemudian membersihkan WC dan sebagainya, itu termasuknya ke arah hukuman. Namun kalau misalnya di awal dikasih tahu bahwa kamu salah melanggar, jadi konsekuensinya adalah ini kita sepakati bersama ke seluruh siswa, maka mereka akan paham bahwa mereka tidak terpaksa melakukan hal itu. Mereka akan sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu, oh iya, karena memang kesalahan saya kesiangan, telat misalnya. Jadi menurut saya kalau selama mereka itu tidak dendam, tidak kemudian sakit hati atau fun aja gitu ya melakukannya, dan mereka sadar, ya sah-sah aja. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ai atas masukannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang akan memberi masukan. Saya persilahkan. Pak Bu Puji, Puji mungkin udah ini nih, udah lelah. Pak Nanang, kayaknya Bu Neni lagi nih harus jawab nih. Yang lainnya kayaknya udah apa namanya. Silakan Bu Neni. Apakah itu suatu hukuman? Membersihkan WC, membersihkan lab, tapi itu apakah mendidik? Memang sah-sah saja kata Pak Ai, atau misalnya selagi mereka tidak mempunyai sifat dendam yang berkepanjangan. Ya silakan Ya. Bu.
izin membantu ya, membantu menjawab. Tadi seperti yang dikatakan Pak Ai, sebenarnya saya setuju ya, gitu dengan yang tadi masukan dari Pak Ai. Karena kan memang kita di SMP Kibin sudah terbiasa dengan tata tertib ya teman-teman ya, gitu. Tata tertib kita sudah disosialisasikan dari awal tahun ajaran baru, anak-anak sudah tahu isinya apa dan termasuk sanksinya itu apa gitu kan ya Pak Mahtumi. Cuma memang saya rada bingung juga dengan ketika dihadapkannya dengan yang namanya disiplin positif, katanya sudah harus hanya berupa keyakinan kelas. Kayaknya kalau untuk digeneralisasikan ke satu sekolah, saya memang masih lebih cenderung ke peraturan sekolah dulu gitu. Kalau yang keyakinan kelas hanya untuk kelas dulu. Jadi memang di kita memang kan sudah berjalan seperti itu Pak Mahtumi. Ketika anak terlambat, anak-anak sudah tahu dengan sendirinya bahwa mereka harus membersihkan lingkungan sekolah gitu. Sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak tidak mengerjakan PR, dikasih hukuman yang bersih-bersih kelas, kayaknya itu nggak sesuai gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, restitusi seperti itu. Tapi kalaupun misalkan pelanggaran kedisiplinannya kayak terlambatnya sering sekali, berarti itu perlu penanganan yang khusus. Tidak hanya sekedar berhenti di guru piket, tapi ditindaklanjuti oleh wali kelas. Ditindaklanjuti wali kelas sudah menangani masih tidak selesai, boleh ditindaklanjuti ke guru BK gitu, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Mahtumi ya. Tapi kalaupun misalkan ya dalam satu sekolah ini kita lakukan Jumat bersih, sudah diprogramkan sekolah kita melakukan Jumat bersih setiap hari Jumat minggu kedua, seluruh siswa wajib bersih-bersih sekolah. Nah, itu bisa dikatakan menurut saya sebagai budaya positif ya Pak. Yang saya ketahui seperti itu. Gitu. Tapi kalau berupanya jatuhnya seperti yang tadi pertama, memang bentuknya jadi berupa hukuman. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin pendapat saya salah atau keliru, silahkan kalau ada yang mau perbaiki. Ya, terima kasih kepada Bu Neni. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Bu Ana, silakan. Kayaknya mau ngomong tapi malu-malu ya. Silakan Bu Ana. Bu Munisa, apa? Silakan angkat tangannya. Kita ada waktu 5 menit lagi. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Bu Neni. Memang bagus. Memang untuk pembiasaan budaya positif itu diawali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya kayak seperti di sekolah kita sudah ada biasa tadarusan kalau pagi, terus adanya sebelum ada Jumat tadi kata Bu Neni, Jumat bersih, dan juga budaya-budaya positif ini harus terus kita kembangkan. Misalnya lagi adanya anak itu ketika ketemu guru langsung cium tangan, ya, tidak seperti ya itu aja. Program 5S ya Pak Bu. Apa 5S itu? 1, sapa, Ya, 5S. salam, senyum, sopan santun. Itu aja. Ya, terima kasih karena waktu kita juga sudah lewat 1 jam. Mungkin diskusinya ini nih menarik, sebetulnya panjang nih ngomongin siswa. Silakan saya kembalikan ke MC-nya juga udah lelah ini. Silakan. Mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Mahtumi. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, diskusinya sebenarnya sangat menarik sekali. Tapi memang terkendala dengan waktu juga karena waktu yang disediakan tidak banyak ya Ibu.
saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu yang mengajar di SMP. Merupakan pengalaman juga bagi saya yang akan saya jadi. Dan juga untuk saya kedepannya dalam mendidik anak-anak saya, karena memang saya beda jenjang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di SMP, saya di SD. Ya, mungkin tujuan dari adanya tadi yang didiskusikan tentang keyakinan kelas memang pada dasarnya itu untuk mendorong anak agar termotivasi secara intrinsik, karena memang pada dasarnya anak kita itu lebih termotivasinya secara ekstrinsik. Maka diadakanlah suatu keyakinan kelas, dan juga untuk mendorong atau membantu keyakinan kelas itu adanya segitiga restitusi. Jadi anak itu belajar dari kesalahannya supaya mereka melakukannya itu sesuai dengan hati nuraninya, bukan tanpa paksaan ataupun tanpa adanya punishment. Mereka bisa belajar sendiri dan kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu foto bersama, mic-nya aktifkan. Bapak Ibu foto bersama, mic-nya aktifkan, muka cantiknya, muka gantengnya. Kita lope aja ya, lope ya, gitu tuh. Gini aja Bu, lope tuh. Dah siap, 1, 2, print screen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu, Pak. Ya, maaf. Ya, silakan yang mau istirahat. Terima kasih Pak Ato. Terima kasih Pak Ato. Saya ngerepotin Pak Ato terus nih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Izin live ya Bapak Ibu. Iya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bu Munisa, Bu Ratu, Pak Nanang, Pak Ai, Bu Puji, Bu Ati, Pak Agus, Pak Agus. Terima kasih juga Pak Matumi. Ya. Sukses selalu Pak Matumi. Ya, ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Semangat. Ya. Manang tidur. Jangan begadang. Besok giziin Iya, rapot. Iya, upload kelulusan. Pak Agus tuh bener gue, mana orang itu. Saya izin Pak Nanang. Assalamualaikum. Mau tidur langsung saya sama Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ai izin. Bu Ati.